Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kali ini saya akan coba menerangkan tentang hukum. Ya, jadi hukum Ohm ini menjelaskan bagaimana hubungan antara beda potensial, kuat arus, dan hambatan pada suatu rangkaian. Langsung saja. Jadi Josh Simon ini melakukan percobaan yang menunjukkan adanya hubungan antara tegangan yang berbanding lurus dengan tahanan dan kuat arus yang mengalir. Jadi kegiatannya seperti ini, ada sumber tegangan, ada alat ukur listrik, ampere meter, dan hambatannya. Ini hambatannya tetap ya. Kita hidupkan sumber tegangan, kita beri tegangan 2 volt, kuat arusnya 1 ampere. Kita beri tegangan 4 volt, arusnya menjadi 2 ampere. Kita beri tegangan 6 volt, arusnya menjadi 3 ampere. Kita beri tegangan 8 volt, arusnya menjadi 4 ampere. Kita perhatikan. Nah, ternyata tegangan ini sebanding dengan kuat arus. Jadi kalau tegangannya kita perbesar, 2, 4, 6, 8 kita perbesar, maka kuat arusnya juga akan besar. Artinya ini tegangan sebanding dengan kuat arus. Perbandingan tegangan dengan kuat arus itu adalah hambatan. Ya, dimana tadi hambatannya tetap. Nah, berarti tegangan atau beda potensial, satuannya volt, itu sama dengan kuat arus dikalikan hambatan. Nah, ini kita kenal dengan hukum Ohm. Ya, sekali lagi hukum Ohm itu adalah tegangan atau beda potensial bersama dengan kuat arus dikalikan hambatannya satuan Ohm. Di Ohm ini satuan dari nama Josh Simon Ohm untuk menghormati ya Josh Simon. Kita lanjut ini pada percobaan Ohm, di mana hukum Ohm berbunyi jika suatu arus listrik melalui suatu penghantar, maka kuat arus tersebut itu akan sebanding lurus dengan tegangan listrik yang terdapat pada kedua ujung hantar tadi, atau dikenal dengan formula dikenal dengan hukum Ohm. Ya, formulanya yaitu adalah tegangan sama dengan kuat arus dikalikan hambatan. Nah, ini pada rangkaian listrik seperti ini rangkaiannya rangkaian terbuka. Kalau rangkaian terbuka, sekali lagi listrik tidak akan mengalir. Ya, arus listrik mengalir harus pada rangkaian tertutup. Harus ada beda potensial. Coba kita kan, maka di sini ada pergerakan daripada elektron. Elektron bergerak dari negatif ke positif, dari potensial rendah ke potensial tinggi. Sedangkan arus listrik mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah pada rangkaian tertutup yang ada beda potensi. Nah, coba perhatikan ini. Tegangan sama dengan kuat arus dikalikan hambatan. Kalau tegangannya kita perbesar, maka kuat arusnya juga akan semakin besar. Tegangannya kita perbesar lagi, maka tegangannya kuat arusnya juga akan semakin besar. Nah, ini berarti tegangan sebanding dengan kuat arus. Sebaliknya kalau kita perkecil, maka kuat arusnya juga akan semakin kecil. Kalau tegangan semakin kecil, kuat arusnya akan. Kalau hambatan, ini hambatan tetap. Ya, jadi perbandingan tegangan dengan kuat arus itu adalah siapa Josh Simon Ohm? Jadi Josh Simon Ohm itu adalah seorang fisikawan Jerman. Dia dilahirkan di Lagen dan menyelesaikan studinya di University of Lagen antara tahun 1833 sampai 1849. Dia menjadi ketua Politeknik Institute of Nuremberg, ya, menjadi ketua politeknik di sana.
Jadi sejak 1852 sampai wafat. Ohm menjadi profesor fisika eksperimen di University of Munich. Rumusannya tentang hubungan antara arus, beda potensial, dan hambatan. Ini merupakan dasar pemahaman kita mengenal listrik. Jadi namanya tadi diabadikan sebagai satuan listrik. Kita lakukan cobaan tentang hukum Ohm. Percobaan L7 hukum Ohm. Ya, ini percobaan tentang hukum Ohm. Apa saja alat dan bahannya, ini seperti di gambar, ya. Perhatikan. Tujuan percobaan kita kali ini adalah mencari hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan listrik. Jadi tujuan percobaan kali ini yaitu mencari hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan listrik. Ya, catur 1, basic meternya 9, basic 2. Papan rangkaian 1, jembatan penghubung 5, saklar 1 kutub 1, pemegang lampu 1, bola lampu pijarnya 1, hambatan tetap itu kita pakai 2, yang 40 ohm dan yang 100 ohm, kabel penghubung merah dan kabel penghubung biru sebanyak. Tujuan percobaan kita kali ini adalah mencari hubungan antara tegangan, arus, dan hambatan listrik. Kita butuh satu papan rangkaian dan saklar. Kita pasang saklar pada papan rangkaian seperti biasa. Terus kita butuh jembatan penghubung ada 5 dan pemegang lampu beserta lampu pijarnya 1 kita pasang juga. Setelah itu kita pasang catu daya. Kita pasang pada tegangan listrik. Setelah selesai, kita akan melakukan kegiatan. Jadi kita memilih tegangan yang 3 volt dulu. Terus kita tutup saklarnya. Arus listrik. Seperti itu. Kita matikan lagi. Tegangannya kita naikkan menjadi 6 volt. Lihat. Ya, bandingkan yang 3 volt dengan yang itu. Bandingkan, yang dibandingkan apa? Nyala lampunya, ya. Kan? Nah, kita sekarang menggunakan yang hambatan 100 ohm. Kita ganti patahnya 100 ohm, terus kita pasang ampere meternya dan voltmeter kita pasang. Voltmeter dipasang secara paralel, ampere meter dipasang secara seri. Ya, kita amati. Berapa nilai hambatan? Setelah kita merubah rangkaian, akan kita coba lakukan kegiatan, yaitu kita tegangannya diberi 3 volt, tegangan catu daya, hambatannya kita pasang yang 100 ohm. Kita hubungkan saklarnya. Perhatikan ini skalanya di mana, berapa nilai hambatannya. Kita ingat bahwa dari 0 sampai ke ujung sampai ke 100 ini adalah berapa? 1 ampere.
Dari 0 sampai ke 100 itu ada berapa skala kecil ini? Ya, dari 0 sampai ke 20, 10 skala. 10, 20, 30, 40, 50. Berarti 1 ampere dibagi 50. Berarti untuk setiap skalanya itu nilainya 0,02 ampere. Ini kalau kita perhatikan ini adalah jarum menunjukkan di 1,5 skala. Berarti kalau 1,5 skala berapa ampere? Sama seperti di voltmeter ini kita pasang 0 dengan yang 10. Berarti dari 0 sampai ke 100 itu 10 volt. Ada berapa skala? Ada 50 skala. Berarti 10 volt dibagi 50. Berarti setiap garisnya ini adalah 0,2 volt. Jadi kalau di sini berapa? Silahkan hasilnya kalian tulis. Nah, sekarang kita akan merubah tegangannya menjadi 6 volt untuk hambatan yang 100 ohm. Kita matikan dulu, kita rubah, kita hubungkan. Nah, sekarang di skalanya ada 3, di 3 garis. Ya, 3 garis berapa itu? Setiap skalanya itu 0,02 ampere. Jadi kalau 3 skala berapa? Berarti tinggal dikali saja ya. Hambatannya, nah hambatannya berapa ini? Di angka 60 ya. Kalau ini 110, 88 berarti 60 berapa? Catat. Nah, sekarang kita akan merubah hambatannya yang 47 ohm. Kita ganti hambatannya 47 ohm. Tegangan codaya pada 3 volt berapa kuat arus dan tegangannya. Ya, ini di skala 3. Ya, di skala 3. Ini di skala yang 30. Ya, hati-hati ini. 30. Kalau ini ada 3 garis, skalanya ada 3 garis ya. Terus kita rubah tegangannya menjadi 6 volt. Ternyata di sini di 6 skala atau di 10 lebih 1 skala ya. Berapa nilai arusnya? Tegangannya juga berapa? Silahkan kalian catat di tabel pengamatan. Selanjutnya silahkan kalian isi pengamatan tadi pada tabel 1 dan tabel 1. Kalian mengamati nyala lampu yang 3 volt itu redup atau terang dibandingkan dengan yang 6 volt. Terus pada tabel 2 silahkan kalian isi berapa tegangannya untuk yang 3 volt dan kuat arusnya. Terus kalian hitung perbandingan tegangan dengan kuat arus. Ini adalah nilai daripada hambatan ya. Untuk yang hambatan 47 ohm tegangannya sama ini ya dengan yang hambatan yang 100 ohm, cuma beda di kuat arusnya. Selanjutnya kalian tuliskan perbandingan antara tegangan dengan kuat arus atau tegangan dibagi kuat arus. Ini merupakan nilai hambatan. Setelah terisi, silahkan kalian simpulkan bagaimana perbandingan tegangan dengan kuat arus. Terus kemungkinan dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Demikianlah tutorial kali ini atau materi yang Bapak bahas tentang hukum Ohm. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak dan ada guna manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.